Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya percaya setiap kita pada pagi hari ini siap untuk memuji dan menyembah akan kemuliaan-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan kekuatan kita yang daripada Tuhan, kita mau datang kepada Dia, Sang Khalik langit dan bumi, dan kita mau tinggikan dan kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang kepada Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kasih Tuhan, bersama-sama kita mau katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah, darah-Mu tercurah. Katakan di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dan kiranya kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kasih penyertaannya sungguh sangat sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Dan walaupun pada minggu ini kita tidak bisa bersama-sama untuk beribadah di gereja GKI Sola Gracia dan kita boleh beribadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan, kekuatan, penghiburan dan sukacita boleh melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, siapkan hati Bapak Ibu dan Saudara dan jemaat Tuhan sekalian. Kiranya boleh ibadah hari ini, Tuhan boleh beserta di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Susi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita semuanya. Dan pagi ini saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Karena Yesus Allah yang hidup itu sudah menyucikan, sudah menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama kita mau pujikan anak Allah Yesus namanya. Mari dengan penuh sukacita. Menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia sekali lagi ya, anak Allah, anak Allah. Siapa Dia? Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa.
Yesus yang hidup itu saat ini dia sudah bangkit buat setiap kita semuanya. Dengan penuh sukacita kita mau pujikan kembali, dia mati bagiku dan dia bangkit bagiku. Haleluya. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan senantiasa limpah atas seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini. Yesus, Dia yang sudah memberikan nyawanya buat setiap kita. Dia mampu menanggung segala beban-beban yang ada dalam hidup kita. Karena kita percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau lebih lagi datang kepada Dia. Kita mau menyerahkan semuanya hanya kepada Dia, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini setiap hidup kami. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
terbaik. Kami boleh mempercayai untuk setiap apa yang menjadi waktu Tuhan. Karena kami tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik atas hidup kami. Karena kami tahu dan percaya bahwa rancangan yang Tuhan nyatakan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu adalah sebuah sauh yang kuat di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melewati segala tantangan akan kehidupan kami yang silih berganti. Kami berdoa, kiranya boleh keluarga besar jemaat-Mu GKI Sola Gracia diberkati oleh Tuhan. Diberkati sukacita, diberkati kesehatan, diberkati ekonomi mereka, diberkati dalam setiap kehidupan mereka apapun, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati oleh Tuhan. Dan disingkirkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan, semua dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga mereka akan tetap kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan di saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Di saat mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan terus memberkati untuk kota dan bangsa kami. Kiranya Tuhan akan terus memberkati ya Bapa, secara khusus untuk gereja-gereja di Indonesia, supaya mereka boleh berperan aktif membantu dalam mengatasi permasalahan bangsa dan negara ini dan kota ini. Baik masalah pandemi COVID-19, Kau satukan gereja-gereja untuk boleh terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan, terus berseru kepada Tuhan. Dan sekiranya Tuhan akan terus memakai setiap gereja-gereja Tuhan untuk Tuhan pakai untuk menjadi pendoa syafaat bagi kota dan bangsa ini, dan boleh dilalukan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan RI, Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan Kabinet Indonesia Maju, agar mereka dapat terus menjalankan kinerja mereka dengan baik, secara cerdas dan takut akan Tuhan. Dan bagaimana mereka juga boleh bersatu hati untuk mengambil bagian, untuk boleh memastikan di dalam setiap kehidupan mereka untuk memikirkan bagi rakyat seluruh bangsa Indonesia ini, untuk boleh memastikan pasokan stok bahan pokok pangan, ketersediaan peralatan kesehatan, baik itu masker, cairan pembersih tangan dan semuanya Tuhan. Bila Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka boleh dapat melakukan yang terbaik. Kami serahkan doa sawat ini dalam dan kasih penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saya boleh menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang boleh berulang tahun. Sepekan minggu yang lalu diantaranya Bapak Filipus Slamet Riyadi, Bapak Kristianto, Maria Stadiwati, Enoke Dian Anggriani, Bapak Heru Sasmito Adi, Bapak Sukiman, Bapak Muciono dan Ibu Justin. Sekiranya boleh Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan mereka, dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Sekiranya Tuhan akan terus memberkati mereka, panjang umur Tuhan berkati, apapun yang dikerjakannya, bila Tuhan Yesus yang menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Dan apapun yang menjadi bagian di dalam kehidupan mereka untuk pertambahan usia, kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa memberkati di dalam kehidupan mereka, untuk mereka semakin setia, hidup takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga boleh dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus yang menyertainya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan boleh bersama-sama memuji untuk apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kita melalui pujian kita. Silakan Bu Susi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan sudah ada di pihak kita. Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita semuanya dengan darahnya yang mahal. Semuanya diberikan untuk kita, anak-anaknya. Mari lebih lagi kita mau hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sumber utama dalam hidup kita. Kita mau pujikan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan segenap hati kita pujikan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa Kau berikan dalam hidupku. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersama-sama Tuhan datang kepada Tuhan di tempat kami masing-masing.
di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kesempatan ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Kiranya Tuhan akan berfirman, karena kami tahu firman-Mu adalah makanan rohani bagi roh dan jiwa kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, pakailah hamba-Mu ini, dan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan akan mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat Paskah. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah mungkin Paskah pertama yang dirayakan oleh gereja-gereja secara online. Kita telah bertahun-tahun, bahkan mungkin telah beratus tahun merayakan Paskah bersama-sama di gereja-gereja dan merayakan Paskah secara besar dan meriah. Tetapi tahun ini berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah yang pertama sebenarnya suasananya lebih mencekam. Pada waktu itu, pagi-pagi benar, beberapa wanita pengikut Yesus dengan gentar ketika hari masih gelap, mereka ke kubur Yesus. Wanita ini memberanikan diri untuk melihat kubur Yesus. Paskah yang pertama begitu mencekam dan menakutkan. Hanya beberapa wanita yang kita tahu biasanya wanita itu penakut, sama kecoa saja katanya takut. Tapi kali ini justru wanita tampil berani. Mereka bergandeng tangan di fajar Paskah itu, menengok kubur Yesus. Kemana murid yang lain? Padahal kita tahu, Yesus punya banyak murid.
Yesus punya banyak pengikut. Dia selalu ketika dalam pelayanan dikerubungi banyak pengikut. Orang semakin berbondong-bondong, mengapa? Karena pengajaran Yesus adalah pengajaran yang mereka nanti-nantikan. Apa yang dikatakan Yesus adalah hal-hal yang mereka rindukan, mereka perlukan. Tetapi mereka juga kagum dan takjub. Karena Yesus mengajarkan dengan kuasa. Dia banyak membuat mujizat. Air menjadi anggur. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Bahkan ketika Simon dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan setelah bekerja keras. Tetapi Yesus menolong, memberikan ikan yang berlimpah-limpah. Ketika pengajaran baik, ketika mujizat terjadi, ketika berkat datang, maka murid-murid tanpa dikomando, tanpa disuruh, mereka datang. Mereka rame-rame mengerubungi Yesus. Tetapi ketika Yesus harus menanggung siksa, ketika Yesus disalib, dan ketika Yesus mati dan dikuburkan, murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Mereka ketakutan, mereka syok. Yesus yang digadang-gadang menjadi raja yang perkasa, tiba-tiba harus mati. Tiba-tiba harus tidak berdaya menghadapi siksaan dan tuntutan orang banyak. Yesus mati. Murid-muridnya syok dan meninggalkan dia. Mengapa demikian? Karena selama ini murid Yesus tidak siap. Yang dia siapkan adalah menerima berkat sebanyak-banyaknya. Murid-murid Yesus tidak siap ketika situasi berbeda datang. Yang ada bukan berkat. Yang ada adalah melihat penderitaan Yesus. Yang adalah raja yang diagung-agungkan. Itu tersiksa. Minggu yang lalu kita bersama-sama memperingati Hari Raya Palem. Yesus dielu-elukan ketika masuk Yerusalem. Disambut dengan lambaian pohon palem. Orang begitu antusias karena mereka mengira bahwa Yesus akan menjadi rajanya di dunia ini. Impian mereka seminggu yang lalu tiba-tiba punah, hilang. Yesus tersalibkan. Mereka lupa ajaran Yesus. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun Anda berada. Kita seringkali mengejar berkat, menumpuk berkat. Bahkan kita pamer berkat. Anak Tuhan tidak siap untuk menyangkal diri. Di zaman digital ini, di zaman serba online, orang lebih suka pamer. Anak-anak Tuhan pun sering pamer. Pamer berkat, pamer mana-mana. Bahkan ketika diberkati, menunjukkan pakaian mewah, mobil mewah, jam tangan mewah, dengan bangganya mengatakan sebagai anak Tuhan. Tetapi mengikut Yesus beda, bukan mengeksplor diri, tetapi menyangkal diri. Mengikut Yesus harus siap memikul salib.
kita diajar kembali untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan mengikut salib. Dunia sekarang adalah dunia yang terguncang. Kita tahu bersama, tiba-tiba orang diberi pengumuman, sekolah libur, belajar di rumah saja. Kuliah libur, belajar di rumah saja. Kita tiba-tiba diberi pengumuman, tidak usah ada ujian nasional. Yang pertama kali dalam hidup saya tahu, orang tidak mengikuti ujian nasional tetapi lulus. Kita tahu, tiba-tiba pabrik yang besar tutup, rumah makan tutup, semua usaha harus dilakukan dari rumah. Orang yang dulunya punya usaha yang begitu banyak, punya pabrik yang begitu luas, tiba-tiba karyawannya tidak boleh masuk. Pedagang-pedagang kaki lima, semuanya terkena dampaknya. Dan virus ini tidak memilih dan tidak pernah pandang bulu. Pejabat bisa terinfeksi, pengusaha besar bisa terinfeksi, orang biasa bisa terinfeksi. Dan mereka seringkali tidak tahu, tiba-tiba sudah jatuh sakit. Tiba-tiba kita membaca, sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Dan mereka dikubur dalam sunyi, dan katanya meninggal juga dalam sunyi. Karena orang-orang yang dikasihi tidak bisa dekat. Bahkan ketika harus dikubur atau dikremasi, hanya satu orang yang mengikuti, yang mengiringi. Tokoh publik pun sama nasibnya. Semua sama. Gereja pun mengalami dampak dari hal ini. Tiba-tiba kita pun dilarang untuk mengumpul beribadah bersama-sama. Karena apa? Untuk membatasi fisik satu dengan yang lain. Dengan tujuan supaya kita semua terhindar dari penularan virus ini. Virus corona, COVID-19. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih muda, saya melayani dan merintis bersama teman-teman, merintis gereja di kota Bandung. Waktu itu, karena kami masih sedikit, kami juga kaum muda, para mahasiswa, kami melakukan ibadah di tempat-tempat yang bisa kami pinjam dan berpindah-pindah tempat. Waktu itu kami sangat semangat. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa gereja bukan gedungnya, gereja bukan menaranya, lihatlah di dalamnya, gereja adalah orangnya. Waktu itu sebagian nyinyir, dan sebagian mungkin mengomentari, itu kan lagunya orang favorit lagunya orang yang tidak punya gedung gereja. Tetapi itu sebetulnya alkitabiah. Bahwa gereja itu bukan gedungnya. Sekarang seluruh dunia baru sadar. Gereja bukanlah gedungnya. Gedung gereja boleh kosong, tetapi gereja tetap ada. Karena gereja Tuhan adalah saya dan saudara semua.
semua yang mendengarkan ibadah ini adalah gereja Tuhan. Semua orang yang percaya adalah gereja Tuhan. Gereja boleh online. Kita tidak tahu sampai kapan. Lockdown yang pertama di dunia ini adalah zamannya Nabi Nuh. Terjadi kurang lebih 8 bulan lamanya. Benar-benar terisolasi di sebuah bahtera. Sekarang kita bersama dengan penduduk dunia terisolasi di tempat kita masing-masing. Entah berapa lama. Kita tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita harus tahu satu hal dalam hidup kita. Bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala dosa kita. Ketika musibah terjadi, ketika wabah terjadi, kita cenderung mencari salah saya apa, dosa saya apa. Atau kita berpikir bahwa dunia ini sudah begitu berdosa. Saudara, saya memang berdosa. Saudara juga orang berdosa. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, Yesus mati. Yesus bangkit pada hari Paskah. Bukan karena dosa yang besar, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Kita seringkali lupa ketika persoalan datang. Kita jadi rabun, kita jadi takut. Tetapi kalau kita mau melihat dengan mata yang jernih, dengan hati yang jernih, coba berapa lama kita akan mengalami musibah ini? Mungkin sebulan, mungkin beberapa bulan, mungkin setahun. Tetapi berapa umur Anda masing-masing sekarang? Ketika saya bersaat teduh, saya jadi ingat, Tuhan, sudah sekian puluh tahun Engkau memberkati aku. Mengapa aku harus mengeluh dengan keadaan yang mungkin baru beberapa bulan? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, karena begitu kasih Allah kepada dunia ini, kepada saya dan saudara semua, maka Dia rela disalib, maka Dia rela mati, dan Dia rela bangkit untuk kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat segala kebaikan-Nya. Orang bijak di tengah segala kesukarannya, dia selalu bisa menghitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah diterimanya. Sehingga ketika dia ingat itu semua, walaupun keadaan sukar, masih bisa bersyukur, masih bisa bersukacita, karena Tuhan baik dan Tuhan mengasihi secara luar biasa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika wabah datang, orang ingat betapa berharganya kesehatan. Sehat itu memang mahal, sehat itu memang perlu. Tetapi harus diingat lagi. Wabah ini biarlah mengingatkan kita semua bahwa hidup itu sementara. Bahwa di dunia yang fana itu semuanya sementara. Jabatanmu, kedudukanmu, harta bendamu, kekayaanmu,
kepandaianmu akan bisa musnah dan tak berdaya. Tetapi ada dimensi lain yang tidak bisa dijamah oleh virus, oleh maut, yaitu jiwa dan roh kita. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita. Virus corona tidak bakal bisa menjamah jiwa dan roh kita. Hanya tubuh yang bisa diinfeksi. Hanya tubuh yang bisa dikalahkan. Karena memang tubuh kita itu fana dan sementara. Banyak orang lupa, gara-gara memikirkan yang fana, dia lupa akan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang kekal dan abadi. Dan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menang bagi kita. Hai maut, di mana sengatmu? Yesus sudah bangkit dan menang. Dan kita harus percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak selalu mulus. Ada masanya. Ada masa suka, ada masa duka. Ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu gembira, ada waktu bersedih. Ada waktu bersama-sama, ada waktu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Yesus yang sudah menang itu adalah pokok pohon yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Saya sempat beberapa kali ke negara 4 musim. Di situ seringkali ketika musim gugur datang, pohon-pohon daunnya menjadi kuning, coklat layu, kemudian gugur, dan tinggal ranting dan pohonnya. Hidup kita pun demikian. Kita tidak bisa selalu hidup dalam musim semi. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim dingin. Ada kemarau, ada penghujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba lihat pohon yang tanpa daun itu, ketika rantingnya masih melekat di pokoknya, dia tidak akan mati. Dan ketika musim itu berganti, mulailah tumbuh daun-daun baru. Mulailah berbuah lagi. Mengapa? Karena dia melekat pada pokoknya. Orang Kristen saat ini dan semua orang saat ini menghadapi musim-musim yang sulit. Ingat, musim boleh berganti. Daunmu boleh menguning, coklat, dan kemudian datang angin dan badai, semua berguguran. Kadang apa yang kita miliki semua harus kita lepaskan. Tetapi kalau engkau melekat pada pokok pohon yang benar, engkau tidak mati. Engkau akan tumbuh kembali karena engkau hidup sebab Tuhan hidup. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan begitu abadi. Dia akan menolongku, juga akan menolongmu. Yesus kita luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah kita yang sudah mendengar kabar baik,
yaitu Yesus sudah bangkit. Kita akan terus semangat, terus sukacita menghadapi hidup ini. Walaupun badai datang silih berganti. Kita tetap teguh dan kita terus melayani Tuhan. Kita sudah diberi kemenangan karena Yesus sudah menang. Engkau akan terus hidup dan maju, dan hidupmu tidak sia-sia karena Tuhanmu datang untuk menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus akan menolong kami untuk terus kuat di dalam Tuhan dan terus melekat pada Tuhan, sehingga kami dan seisi rumah kami akan selalu selamat di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau saat ini yang menyaksikan video ini, dimanapun engkau berada, kalau engkau sedang sakit, kalau engkau sedang mengalami kesusahan, baik itu secara ekonomi dan berbagai macam persoalan, mari saya ajak berdoa bersama. Kita taruh tangan kanan kita di dada, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bersama seluruh pemirsa, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kalau saat ini mereka sedang menaruh tangan di dadanya, mereka semua membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sakit Tuhan kuatkan, berikan kesabaran dan kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami berbagai macam masalah Tuhan berikan mereka kesabaran dan pertolongan. Dan percaya akan pertolongan Tuhan. Mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi, Tuhan akan berikan hikmat dan berikan berkat, supaya mereka bisa mencukupkan segala berkat Tuhan, dan mereka percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan penolong kami. Engkau sudah menang dan kami pun jadi pemenang. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
aku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau mengakhiri akan ibadah kita dengan kita mau tinggikan Dia dan kita mau agungkan Dia. Bila segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau adalah Raja di atas segala raja. Sebagaimana Allah yang dipermuliakan akan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi. Memberkati keluarga demi keluarga. Memberkati dalam pekerjaan kami, memberkati dalam kehidupan kami, memberkati dalam studi kami, dan memberkati dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kiranya boleh Tuhan akan buat berhasil, dan sekiranya tangan Tuhan akan terus memberkati kami dengan janji-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa, menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami boleh hidup dalam kekudusan, kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga boleh hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu dan buka akan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaan-Nya untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin.
kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat Paskah, Tuhan beserta kita. Haleluya. Shalom saudara. Maut adalah musuh manusia yang terbesar. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan fisik, dan kepandaian otak. Maut merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Tetapi Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Jadi, bersukacitalah oleh karena kebangkitan Yesus yang merupakan kemenangan kita atas maut dan juga memberikan kita pengharapan dan jaminan yang pasti akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang, Minggu 19 April 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto dengan tema Damaiku kuberikan dan kutinggalkan kepadamu. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.